Hasibuan. Enggak, nama Instagramnya. Rizky Fish. Rizky underscore Fish Hasibuan. Rizky underscore Fish Hasibuan. Fish Hasibuan. Tidak ada nih. Tulisan Rizky-nya bagaimana? RZKI. RZKI. RIZKI. Terus? Underscore apa? Beta Fish. Tunggu saya lihatkan, Ki. Coba HP-mu satu deh. Beta banget nih soalnya. Waduh, nggak nampak. Mungkin boleh request atau komen di sini. Ya. Oke, nah kalau pertanyaan saya kepada Puang, bagaimana dengan petaninya yang kirimkan kita ikan? Apakah sudah berkoordinasi? Belum ada sampai sekarang konfirmasinya, sampai adiknya saya hubungin, sekarang udah nggak aktif. Jadi apakah Aktif. bisa? Makanya saya kan sudah ada laporan. Saya kayaknya sudah disebarkan di Facebook. Saya menindak otak pelaku pencongkelan. Makanya ini saya mau klarifikasi. Saya mau ikan-ikan yang di rumah yang dinyatakan congkelan itu ikan kontes juga yang kemarin juara 1 itu semua saya kirim ke Om Densu untuk diperiksa. Apakah benar ini congkelan atau tidak? Ya. Nah kalau sekarang misalnya kita tanya, kalau memang bukan congkelan, kenapa petaninya tidak berani nongol? Ya itu ala-ala, makanya saya kecewa sekali ini sama petani, kenapa tidak berani nongol. Tapi karena saya mau mencari kebenaran bahwasanya ini congkel atau tidak, saya kan orang awam, saya masih awam, saya juga main cupang ya, tapi saya masih awam untuk congkel menyongkel. Nyalon ikan pun itu saya tidak tahu. Makanya saya minta ke sama Om Densu kita cari kebenarannya, diperiksa ini ikanku apakah betul ini congkelan atau tidak. Secara medis, visum, lewat kedokteran. Iya, siap. Oke, coba ini tadi IG-nya sudah ketemu belum, Rizky? Nah, sekarang begini. Kalau terbukti ikan kamu adalah ikan yang tercongkel, artinya ada luka di badannya, bagaimana pertanggungjawabanmu? Saya akan laporkan juga si petani. Saya akan berangkat melaporkan si petani dan suruh bertanggung jawab atas semua ini. Karena kan di sini saya dituding mencongkel ikan. Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya akan cek itu live ya. Saya akan cek itu live. Saya tidak mau ada. Jadi ini, saya bisa saja dibayar sama kamu loh. Bisa loh, orang bisa menduga wah Bang Densu dibayar nih sama ini. Saya tidak campur. Tapi Bang, saya mau bayar apa Ki? Sedangkan orang ini banyak menuntut minta dikembalikan uang. Sedangkan saya ini di korban juga mau dikembalikan bagaimana? Tapi alibi kurang kuat. Alibi itu kurang kuat. Bisa saja saya terima bayaran. Jadi begini ya guys ya. Anda boleh nanti pertanyakan masalah pemeriksaan ini karena saya di sini tidak mau ikut campur masalah kolusi, korupsi atau penyogokan ya. Kalaupun ikan daripada Puang Kombeng ini dikirim, saya akan cek secara nyata. Saya tidak mau ikut campur. Dan kalau memang hasil pengecekan saya ternyata kalian pertanyakan, saya kirim ikan itu ke kalian. Kalian cek pakai dokter. Karena saya tidak mau terikut campur atau terjebak dalam wah ini ada permainan antara Bang Densu dengan Puang Kombeng apa saya enggak. Ini Bang, sudah ada ini Beta Fish Rizky, ada ini. Beta Fish Rizky. Itu yang saya coba Beta Fish Rizky. Underscore ya. Beta Fish underscore Fish Rizky underscore Jakarta, JKT. Enggak, Beta underscore Fish underscore Rizky. Oh, ribet juga ya. Beta underscore Fish underscore Rizky. Yang mana nih orangnya nih? Beta, yang keluar Beta Fish underscore Rizky underscore JKT.
Coba request Beta Rizky, tolong request. Alamatnya insya Allah sudah ada. Oh. Alamatnya petani juga ada di sini. Alamatnya petani sudah ada di sini. Semua apa segala macam. Cuman tidak ada konfirmasi dari ya sudah. Halo Omku. Nah, Salam Omku. Nah, sekarang coba Om Rizky, saya dengarkan ramai di Facebook Anda tidak terima dengan pernyataan. Nah, silakan ngomong. Ini Omku. Ini Omku. Jangan dulu, Ini ikan saya. jangan dulu ke ikan. Masalahnya apa? Karena tidak semua orang tahu permasalahan di Facebook. Silakan. Jadi permasalahannya gini Omku, ya kan? Banyak yang tidak mengakui adanya satunya lagi batik, dan kedua itu adalah congkelan, dan ketiga kalau saya lihat itu dibilang congkelan, itu yang saya sesali. Oke. Itu yang saya sesali. Ketiga itu yang paling saya sesali. Oke, jadi Bang Rizky ini mewakilkan orang-orang yang merasa tertindas atau dirugikan karena adanya isu ikan yang dicongkel atau dikopek, betul? Betul, betul Omku. Betul. Oke, silakan dijelaskan kenapa Anda yakin ikan Anda tidak dikopek? Atau Karena saya yakin, tidak Anda yakin ikan batik itu ada? ikan batik itu ada sejak dari tahun 2016 ada. Ya. Itu awalnya ada di 2016 dan itu diproduksi massal itu di tahun 2018. 2019 itu dikeluarkan. 2020 itu masih diendapkan. 2021 itu Om Rizky mau dikeluarkan. ada request, boleh nggak pakai baju katanya karena ini dilihat banyak orang, punten. Aduh nggak bisa lagi nih. Oke siap Omku, karena nggak terbeli lagi baju gara-gara nggak bisa live lagi aku. Janganlah ngomong itu, enak. Baju. Siap. Oke siap Omku, siap. Nggak terbeli lagi bajuku buat omku semuanya. Karena yang nonton Gimana lagi? cewek, takutnya mereka nanti gimana gitu. Ya Iya, kan? tunggu dulu nah, ayah live dulu nah. Duduk di situ. Iya, tunggu dulu nah. Oke. Om semua. Silakan. Tenanglah Omku, jangan marah-marah lah kalian ini di komen lah. Gak terbeli lagi baju karena gara-gara congkelan ini laku. Ya. Kirim baju Pak Sombong, 500.000 ya donasi. Oke, lanjut. Oke, siap Omku. Jadi ini, jadi itu hal yang ketiga itu yang paling disesalin sama saya gitu. Itu yang saya sesalin ya kan. Kenapa semua orang semua mengakuin ya bahwasanya congkel gitulah. Jadi itu jadi kena imbasnya ke kita satunya lagi ya. Dan masalah di batik itu ada real ada. Bukan nggak ada, real ada gitu. Dan ini di sini juga mungkin nanti suatu saat besok lah saya akan kirimkan ikan saya kepada Om Densu untuk dicek dulu secara kedokteran ikan. Nanti saya biar bisa dilihat juga sama Om Densu gitu untuk kedepannya gitu. Saya juga ingin ikanmu apakah batik atau tidak? Bagaimana kita tahu bentuknya batik atau tidak? batik Om. Bagaimana pembuktiannya itu batik? Coba nanti orang lihat ya, apakah ini batik atau bukan, atau ini ada sekedar avatar ya. Silakan. Itu avatar Cooper batik Om. Oke, silakan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin dari saya ingin percupangan Indonesia itu maju ke depannya, ambil. Jadi kita nggak punya statement lagi batik itu nggak ada, batik itu real ada. Nah, ini ada yang request, tolong ikannya ditunjukkan. Buktikan kalau memang ikannya ada motif batik. Silakan, ini ikannya Bang Rizky yang dia sedang perjuangkan karena dia sering diteror ikannya dikopek. Apakah ini real dikopek, Omku? Kalau masalah real dikopek, kalau dari kameranya ini kita kurang lebih bisa lihat karena tidak bisa di zoom ya. Tapi kalau ditanya ini batik atau tidak, saya tidak tahu. Kembalikan ke penonton. Kalau dilihat dari jarak jauh sepertinya. Jom. Itu dulu di sini. Kasih pegang dulu aku satu. Bagaimana?
Apakah ikannya Bang Rizky ini bermotif batik atau tidak? Ini ikan breedingan Bang Rizky atau Bang Rizky beli? Itu kita beli indukannya dulu Om. Kita kasih sama petani saya. Jadi itu adalah hasil breedingan atau indukan yang tadi dikasih lihat? Itu hasil breedingan. Oh, itu berarti anaknya ya? Indukannya sudah mati Om. Oke, itu jackpot atau semuanya hampir bentuknya kayak gitu? Jackpot Omku, jackpot. Jackpot ada sekitar 3. 3 ekor jackpot 3 dong. bentuk seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah 3 ekor ikan itu apakah batik? Tuh. Nah, ini ada yang jawab nggak batik itu rapi. Tuh. Jadi saya lihat dulu Om. Nanti Om lihat dulu yang ada yang seorang kolektor ya, mungkin bisa tahu ya. Gitu ya. Batik itu abstrak. Nggak semua itu batik itu beda. Beda mau semua motifnya, beda. Ya, beda gitu. Jadi karena dari indukan yang saya beli juga tuh semua mengikuti indukan dia. Ya, ada sekitar 2 dan ini dapatan jackpotnya cuma 3. Betul. Gitu ya. Nah, ini Jadi saya bilang gitu. dia bilang jackpot kau bilang genetik katanya. Bagaimana? Kalau gini aja, makanya saya gini, mungkin para om-omku semua yang di sini ya kan, mungkin belum yakin. Nah, saya akan nitipkan ini kepada Om Densu. Om Densu itu dulu dicek dulu secara untuk media medis, kopekan atau tidak dulu nih, gitu. Ini ikan kopekan atau tidak dulu awal. Jadi kita buka mindset dulu nih, buka awal dulu, baru nanti ini Om Densu untuk nge-breed. Sebenarnya meyakinkan. Masalah itu saya tidak ada masalah. Masalahnya yang abang sedang perjuangkan itu harus jelas dulu. Karena kan yang Anda perjuangkan adalah, tadi kalau ngobrol sama saya ingin memperjuangkan statement saya bahwa batik itu ada. Kan gitu? Ada. Betul. Nah, betul. Batik itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, yang Anda tidak terima di isu itu bagian pengkopekannya, bagian batik itu tidak ada. Bagian apa? Pengkopekan dan batik itu ada real. Orang banyak kan bilang itu kopek. Batik itu kopek, batik itu nggak ada. Gitu. Kebanyakan orang bilang seperti itu. Oke, berarti siapa yang berbicara yang kemudian Anda mengasosiasikan bahwa omongan Anda nggak benar bahwa batik itu nggak ada, gitu loh. Makanya coba di real ya, saya buka aja dulu ini ya, Om Siliwangi katanya itu ya, Om Siliwangi gitu. Om Siliwangi itu mengaku kopekan gitu ya, kopekan. Batik itu kopekan gitu kan. Semua di dalam real itu batik itu nggak ada gitu. Itulah kenapa saya baik-baik. Gimana statementnya? Statementnya itu mengatakan bahwasanya batik itu semua kopekan, itu nggak real. Batik itu nggak ada genetiknya, nggak duduk. Ada nggak tulisannya? Bukan ada di statement dia Omku. Statement dia ada yang gencar-gencar yang mengatakan punya kombeng itu kopekan juga, gitu. Batik itu nggak ada, itu wajar. Nggak, pertanyaannya adalah apakah Siliwangi mengatakan bahwa tidak ada motif batik atau dia bicara bahwa ikannya kombeng? Tidak ada motif batik Omku. Tidak ada motif batik. Motif batik tidak. Dengan saya juga berbicara, tidak ada motif batik. Batik itu tidak ada. Dia berbicara kepada saya. Langsung dengan saya video call. Kalau memang beliau tidak mengatakan, aduh, saya buka di sini. Gitu. Nah, apakah Om Rizky sudah ngasih lihat ikannya Om Rizky ke ke Mas Siliwangi? Saya nggak mau ngasih lihat Omku. Kenapa? Karena saya pengen buka mindset dia dulu, gitu Omku. Mindset dia dulu. Kenapa? Kalau nggak kita buka mindset dianya, kita tidak akan bagaimana kita memperlihatkan ikannya, gitu. Makanya mungkin dari saya belum bisa Omku. Mungkin belum dari saya, makanya saya bilang saya akan memberikan ikan saya dulu kepada Om Densu, selidiki dulu, nanti Om Densu lah yang bisa menaikkan bahwasanya betul-betul real lah itu ikan. Kalau kan gitu, kalau masalah itu orang tidak terlalu terfokus karena kan orang lebih fokus ke masalahnya puang kombeng dulu. Yang dipertanyakan itulah Omku, itulah. Puang kombeng ini
adalah ikan yang dikopek atau terjadi pengerjaan manusia di badannya sehingga menghasilkan motif seperti itu. Itu kan satu dulu. Betul Puang Kombeng? Iya, iya. Nah, kemudian datang Om Rizky yang kemudian berbicara bahwa batik itu ada. Berarti pertanyaan saya kepada Om Rizky adalah, apakah batiknya Om Rizky sama seperti batiknya Puang Kombeng ikannya? Beda Omku. Semua motif batik itu berbeda Omku. Tidak semua sama batik. Motif batik itu berbeda. Batik itu adalah punya abstrak. Dagingan abstrak. Betul. Harus tahu dulu dagingan abstrak. Betul. Jadi yang Dagingan abstrak. Yang ada. Om Rizky adalah bagian apanya? Bagian di mana statement dibilang batik itu tidak ada, begitu? Ya, itu Omku. Kemarin dia sudah video call dengan saya. Beliau sudah video call dengan saya. Siapa? Abang Siliwangi ya. Kita dengar baik-baik. Abang Iya. Siliwangi ada di sini nggak? Mas Siliwangi. Kita coba naikkan ya. Apakah dia berstatement bahwa batik itu tidak ada? Kita coba dengarkan dulu. Jadi supaya jelas ya. Bisa nggak nih naik keempat nih? Bang Siliwangi udah di sini. Halo Mas Siliwangi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Siliwangi ngikutin kan dari tadi? Oke, ya, saya ngikutin. Monggo silakan. Iya, sok. Sok diawali semuanya dulu, sok. Sebentar, saya siap-siap. Sok, Mas Hasibuan dulu. Statementnya. Siap Omku. Siap. Monggo silakan. Monggo, monggo. Monggo silakan, Mas Hasibuan. Oke. Oke, saya Omku ya. Saya dulu berbicara Iya, Om Sok. ya. Gitu ya. Iya, sok. Oke, siap. Jadi gini, kemarin itu kan kita sudah bicara itu Om ya. Gitu. Kita bicara gitu. Bahwa batik itu Om katakan kabar saya tidak ada, tidak real gitu ya. Betul tidak? Ya. Apa tidak? Betul Iya. apa tidak? Betul. Nah, itu Omku. Jadi Om Kombeng bagaimana Om Densu? Om Densu dulu nih. Saya Om Densu berbicara dulu. Pribadi saya ingin bertanya kepada Mas Siliwangi, batik yang dimaksud adalah batik seperti apa yang tidak real Mas Siliwangi, supaya tidak kemana-mana. Batik yang ini, Mas Puan Kombeng edarkan itu. Oh, berarti spesifikasinya ke ikannya Puang Kombeng, batik ikan Puang Kombeng ya? Iya. Gitu dong Om. Gitu harus jelas dong Om gitu. Bahwasanya itu Pertanyaannya gitu. adalah apakah motif batik di luar ikan Puang Kombeng itu ada? Pertanyaannya itu dong. Iya, saya kan gini, gini Bang Denso, saya kan video call dengan Bang Hasibuan ini sama Bang Arta juga, sama Beta Gold juga. Saya bilang, batiknya Bang Hasibuan tuh seperti apa? Gitu kan, satu. Ya. Dia bilang gini, kalau Anda SSD 750 juta, kirim ke saya ataupun SD itu, saya untuk kirim uang ke dia, saya baru lihatkan batik yang asli dia punya. Bukan itu Om ya. Itu Om bilang sini ya, saya potong ya Om ya. Om mengatakan kepada di Pak People. Coba Om buka dulu di screenshotnya Om dulu ya. Di wall pribadi Om di Facebook. Om mengatakan bahwasannya genetik itu batik itu tidak ada. Batik itu tidak ada. Batik itu tidak ada. Batik itu perlu dihajar itu. Batik itu tidak ada. Itu garis bawain dong. Itu garis bawain. Itu garis bawain. Itu statement paling mencuci seseorang. Ya Om ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Om udah berkata seperti itu. Itu statement Om paling dalam. Paling Om bisa dijatuhkan orang. Gini. Sekarang enaknya gini aja. Batiknya itu seperti apa? Langsung ke intinya aja. Gitu kan, Anda bilang kan 10 kali lipat. Ya, 750 juta. Kalau ya itu dia bertaruh 10 kali lipat. Kalau saya rasa, saya buat artikel itu untuk semuanya nih ya. Untuk mencegah hal-hal yang palsu. Kalau misalkan ada di Indonesia punya batik, ya saya belum tahu. Dan saya pasti akan apresiasi yang punya batik. Apresiasi khusus yang punya batik gitu. Cap. Bukan solusi
bertaruh atau taruhan atau debat, kan seperti itu. Nah, Saya gini, Om. saya gini, jangan dipotong dulu. Saya Nah. dengan Mas Puan Kombeng, saya video call, perkataannya santun, baik. Walaupun awal salah ya, setelah sudah meminta maaf, ya sudah clear. Benar nggak, Mas Puan? Oke, karena Ada nggak kita panas? kan karena saya diyakinkan oleh petani saya bahwasanya ini batik, jadi saya ikuti apa arahannya dia. Saya diyakinkan. Nah, kalau sekarang saya di sini hanya kan sekarang saya dituduh pihak pencongkelan, otak pencongkelan, dan banyak orang yang minta menggantikan rugi sama saya. Sedangkan saya juga ini termasuk yang dirugikan. Nah, sekarang ada alamat petani, ini yang saya mau laporkan ke Polda. Karena saya juga sudah dilaporkan ke pihak polisian. Jadi sekarang tujuan saya, ikan-ikan saya itu saya akan kirim ke Om Densu untuk diteliti secara kedokteran bahwasanya apakah ikan saya ini congkelan atau tidak. Karena orang pada nyerang saya, Pong Kombeng itu menyongkel ikan. Saya hanya membeli dan menjual. Oke, kesalahan saya di sini, saya bilang itu genetik saya. Karena saya pikirkan saya ada kerjasama sama petani. Contoh, saya kerjasama sama Om Siliwangi. Genetik Om Siliwangi, saya bilang, Om, genetiknya jangan dikasih orang. Khusus buat saya, kita berdua. Makanya saya bilang itu genetik saya. Di situ saya berminta maaf. Karena di situ kesalahan saya. Sekarang saya mau cari tahu kebenarannya bahwasanya apakah memang ini yang dimaksud orang yang tuduh saya mencongkel ikan-ikan saya sampai ikan-ikan yang kemarin yang juara 1 ikut kontes itu dibilang congkelan. Itu yang saya mau kirimkan semua ke Om Densu sama yang Red Devil-nya. Saya tidak pernah bilang Red Devil itu Iron Man batik. Saya hanya bilang Red Devil. Saya tidak pernah bilang Iron Man batik. Yang kasih nama ya Anda tahu sendiri, yang kasih nama itu Iron Man batik. Gitu deh, Abi. Oke, aku bisa bicara Om ya. Oke, sebentar, saya mau tanya dulu ke Mas Siliwangi. Mas Siliwangi, gimana? Dia ingin membuktikan ikan-ikan dia itu dikopek atau enggak. Intinya begitu. Bagaimana dari Mas? Kalau saya rasa, saya pribadi tidak pernah sedikit pun menyerang yang namanya Bang Hasibuan ya. Entah itu ikan kopekan, entah ikan apa, yang ada dia punya genetik batik. Saya bilang, lihat Bang, ya bayar dulu 750 juta baru gua lihatkan. Saya lihatkan. Saya bilang, nah, gini, ada teknik gini Bang Densu. Ya, silakan Ponti. Batik menurut saya belum tentu batik menurut Anda. Betul. Nah, betul nggak? Betul. Menurut Anda batik belum tentu saya menganggap itu batik. Kan seperti itu. Betul. Maksudnya saya, mindset saya logik aja. Terbanyak aja, master-master di sini banyak, suhu banyak. Saya tugasnya untuk mencegah yang Mas Puan Kombeng edarkan itu. Bukan lari kemana-mana. Kalau ada yang tersinggung, bisa dibicarakan. Bukan taruhan 10 kali lipat, dapatnya apa. Misalkan toh, misalkan saya berani menantang itu 750 juta kali 10, saya mau tanya Mas Hasibuan, maaf nih, bukan saya kurang sopan. Ya, nggak apa-apa Om. Maksudnya gini, 10 kali lipat dari itu Mas Hasibuan pegang tidak gitu. Saya bilang sama Om kan, saya bilang sama Om, bukannya itu bukan soal uang Om. Saya bilang, saya pertaruhkan nyawa. Bukan itu Om, intinya dari awal saya bukan gini. Saya pas ke perkataan Om itu bilang bahwasanya batik itu tidak ada. Mungkin ya Om ya, mungkin rasa saya ya. Ini Om ya. Om bilang seperti itu, batik itu tidak ada. Jadi yang dulu yang dikeluarkan 2016 yang dipegang-pegang orang itu tidak ada kah? Maaf, saya bukan cari pansos Om-omku ya semua. Bukan cari pansos, bukan. Bukan cari pansos. Saya cuma mengatakan batik itu ada. Batik itu ada real di tahun 2016. Ya, 2016. 2018 itu diberi masal. Ya. Jadi bukan cari pansos, bukan apa. Bukan di sini aku udah bilang kok sama Om Betagol. Ya, silakan. Saya udah bilang sama Om Betagol loh kemarin. Saya udah bilang Betagol. Coba tanya sama Om Betagol. Saya bukan itu Om. Dan kami itu biar mengapain maaf ya percupangan. Saya tidak pembodohan. Omku. Bahwasanya ada genetik ada. Tapi kan kalau dari saya Omku, mungkin kan Om bilang tadi seperti itu. Nggak ada genetik
nggak ada avatar batik. Betul nggak Om? Tahan dulu ya. So, gini, Ya. saya bilang tidak ada karena saya belum pernah menyaksikan batik, benar-benar batik yang asli seperti yang di Kopek itu. Di sini asumsi orang Indonesia semua ya, semua bisa ada di komen nih, nanti di komen yang menilai, biar orang yang menilai. Asumsi batik itu yang seperti ada di Mas Puan Kombeng itu, asumsi pemikiran kita ya, gitu. Perkataan saya yang lihat ini, Maaf bang, kalau saya salah-salah betul-betul tinggal ucap di komen gitu. Bang, saya minta Asumsinya maaf ke situ. saya minta maaf sebelumnya. Maksudnya saya begini, sebenarnya kalau hanya persoalan nama itu tidak perlu dipersoalkan. Yang jelasnya sekarang di sini intinya, apakah betul ada ikan congkelan atau tidak. Maka dari itu kan, Nah, ya itu betul. menuduh saya, ikan saya ini semua congkelan dan saya yang menyongkel. Itu kan saya dirugikan. Ya. Sedangkan saya Betul. pribadi, saya mencari uang, menjual ikan buat nafkahi anak sama istri saya, bang. Nah, Betul, sekarang betul. dihusat lah apa segala macam di luar, bahwasanya ini menipu, saya kasih makan anak saya uang haram. Makanya saya ini minta tolong klarifikasi, karena saya tidak pernah melihat namanya congkelan atau tidak. Cuman kalau permasalahan nama itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang sekarang yang dipermasalahkan, apakah betul ini ikan saya congkelan atau tidak. Maka dari itu, saya mengirim semua ikan-ikan saya, beberapa jenis, ke Om Densu untuk diperiksa secara detail, secara kedokteran. Gitu. Apakah betul ikan saya? Kalau memang betul real ini congkelan, saya akan kejar petani saya ini alamatnya. Saya akan kejar, karena saya juga di sini ditipu. Dan gara-gara tipuannya, saya menjual, semua orang banyak tertipu. Itu aja, karena saya di sini diserang terus, dihujat, caci maki sampai istri saya sakit apa segala macam. Nah, itu yang saya minta. Nah, sekarang saya minta, saya hanya minta keadilan saja. Saya mencari bahwa apakah betul ikan-ikan saya yang sempat juara juga, juara dua, congkelan atau tidak. Karena saya selalu lihat, bukan saya mencari nah, hanya kalau betul itu semua, saya datangi petani, saya laporkan ke yang berwajib, dan saya minta dia bertanggung jawab untuk gantikan semua uangnya orang. Sekarang saya harus gantikan semua, sedangkan saya juga ditipu. Saya mau ganti pakai apa? Orang mau melaporkan saya, bahwasanya bukan, silakan. Oke. Nah, itu saja. Mangi, kalau apabila tindakan dari Puang Kombeng itu dilakukan dan saya membantu untuk mengecek, apakah itu sah untuk dilakukan? Kalau menurut saya gini, Mas Puan itu kalau saya yakin dia orang baik. Ya. Nah, mencari mata rantai ini, kalau menurut saya sebaiknya gini, sudah clearkan saja. Biar sama-sama adem ya. Percumangan kan dengan adanya hal ini secara tidak langsung drop. Ini kalau menurut saya Bang Densu ya. Iya. Tinggal warning untuk pelaku, bukan petani atau apa ya bahasanya. Betul. Pelaku pencongkelan. Adalah begini, sudah ada isu pencongkelan ikan yang menjadi fokus daripada semua orang. Dan saya orang petinggi pencongkelan. Poinnya adalah apabila ikan-ikan daripada Puang Kombeng tidak dicongkel dan diperiksa secara medis, bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau memang dicongkel atau tidak di Kopek, karena itu harus diperiksa secara medis. Karena kita nggak bisa lihat semua ikan dengan kasat mata gitu. Betul, betul. Nah, saya mau kasih contoh. Boleh, saya minta izin ya. Saya agak pamer sedikit ya. Mohon maaf ya. Ikan saya di depan saya, apakah bermotif batik? Pertanyaannya itu. Apakah bermotif batik? Ambil adik, Muna. Bersihkan HP dulu, nonton. Apakah bermotif batik? Oke, saya kembalikan kepada kalian semua. Karena seperti omongan daripada Bang Siliwangi, batik itu kan bisa beda-beda untuk setiap orang. Tinggal kan masalahnya adalah apakah banyak orang yang bilang ini batik atau tidak. Kan gitu. Betul, betul. Saya lihat ikan ini, bisa saja saya bilang, wah ini motif batik. Orang lain bilang, ah enggak, batik. Itu mah cuman... Iya, betul, betul. Tapi itu kan semuanya nggak ada masalah.
Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi Tidak sekarang ada masalah permasalahan. buat saya bang, masalah buat saya. Kenapa? Saya mencari rezeki itu orang sudah tidak percaya karena orang menuduh saya ini menyongkel, menjual tidak jujur. Makanya itu saya akan melaporkan si Bang Dian Gembol. Kalau tidak ada konfirmasi dari sekarang, saya akan melaporkan ke dia pihak Polda. Saya akan cek dulu kebenarannya, apakah ikan yang dikirim ke saya itu real atau itu ikan congkelan. Makanya besok insya Allah saya akan kirim semua ikan ke Om Densu untuk dicek. Karena sekarang orang pada menyerang minta gantiin. Bahkan saya sekarang sudah dimanfaatkan. Bahkan ikan-ikan yang saya jual sudah lama, sudah ngeblok apa segala. Saya kan bukan Tuhan, saya tidak tahu mutasi ikan yang seperti apa. Yang jelasnya saya jual ikan sesuai yang saya lelang, saya kirim sesuai itu. Sekarang banyak yang ngeblok bilang gini. Namanya makhluk hidup pasti akan bermutasi. Itu Oh, kalau itu saya setuju. Karena avatar yang real pun dia kadang-kadang kembali ke basic dong. ya. Ya. Sekarang begini. Kok Om Puang, ikan saya ini cepat kembali bestial, pasti ini berfungsi lagi. Saya ini congkelan, minta dikembaliin duitnya lagi. Betul, Kan begitu, makanya lebih bagus secara supaya jelas. Karena kata ikan tindakan kekerasan atau tidak dari luka yang bekas di badannya itu nggak bisa dipungkiri. Makanya saya minta kalau apabila Puang Komeng mau mengirim, kirimkan sebanyak mungkin supaya saya cek sebanyak mungkin supaya fair, ya kan? Nah, Insyaallah, sekarang besok kirim Wangi, apabila itu dilakukan, apakah itu cukup sah atau tidak, Mas Siliwangi? Sah sih Om. Oke. Sangat sah. Oke, jadi begini. Berarti Puang Komeng akan mengirimkan ikan itu ke saya akan memeriksa. Apabila hasilnya itu iya, saya akan bilang iya, dan kalau tidak, saya akan bilang tidak. Dan kalau apabila hasil dari pemeriksaan itu dipertanyakan, saya akan mengirimkan ikan itu kepada kalian, dan saya akan membiayai ikan itu untuk diteliti. Dokternya saya akan biayai, kalian periksa sendiri di depan mata kalian, dan saya akan live-in. Coba sama-sama enak. Ya betul, solusi gitu. Saya yakin Mas Puan Komeng ini cari solusi baik. Benar. Karena kan gini, kita ini kan sudah mulai main menuduh. Abang Iya betul. kena tuduh. Abang Puang Komeng kena gara-gara awalnya Abang Puang Komeng. Semua orang kena tuduh. Semua orang jual kan nggak bisa jualan enak karena ikan mereka dituduh dikopek. Saya jawab dulu Bang ya. Ini Rizky katanya pemain baru katanya gitu kan. Maaf Om, saya belum pernah main di IG. Jujur, saya nggak pernah main di IG. Saya dulu di belakang, balik layar. Saya itu dituntut dengan tuntutan. Tuntutan kita harus mencari uang. Jadi saya main di live. Ya. Tahu dulu, mungkin follower saya sedikit. Ini saya jawab dulu nih kakak-kakakku ya, om-omku semua ya. Saya dulu ya, Om ya. Gitu. Jadi ada yang bilang itu 2016 gimana-mana gitu. Sekarang gini Omku, sekarang perbedaan orang itu kan melihat itu bagaimana mindsetnya gitu kan. Mana tipe-tipe batik. Nah itu kan itu. Semua itu berbeda-beda, motif-motif itu berbeda-beda. Gitu. Saya jawab dulu nih om yang ada di sini semua ya Om ya. Nah kenapa saya masih follower sedikit? Saya nggak pernah pemain di IG. Jujur juga. Saya nggak pernah pemain di IG. Naik di IG saya pun nggak pernah. Main di IG pun juga kayak mana ya? Nggak pernah saya lihat. Main. Oke, saya selesaikan dulu Saya jawab dulu nih ya, saya jawab dulu Om ya. Saya jawab dulu ya. Jadi kalau dibilang Om Siliwangi, maaf sebelum Om ya, Om Siliwangi ya. Om Siliwangi ya. Ketika kita berseru ya kemarin ya. Bukan maksud saya seperti itu Om, bukan. Karena Om bilang itu batik itu tidak ada real. Mungkin karena kemarin kita video call, nggak ada batik. Nggak ada batik. Gitu kan, gitu Om bilang sama saya, betul nggak Om, gitu kan. Bukan saya cari panggung Om ya, bukan. Aku masih kuakuin Omku, masih kuakuin, dan saya kan kemarin itu udah ngobrol sama Betagol. Ya udah Om Rizky, bagaimana untuk kedepannya? Oke, saya akan kasih dulu ini ikan ini. Kalau memang saya tunjukkan ikannya Omku, apakah ini batik enggak? Agak sulit kita mau lihat ikannya Mas Rizky. Saya memang handphone saya Omku, memang handphone saya kayak gini Omku. Benar. Makanya lebih enak. Tapi lebih enak gini Omku. Ini aja. Lebih enak gini. Saya luruskan ya. Yang dipertanyakan ya, saya meluruskan dulu Om. Adalah dari Siliwangi. Tolong dikasih konfirmasi ya Mas Siliwangi ya. Aku tanya sekali. Apakah ikan batik
dengan perspektif yang berbeda-beda. Motifnya ada. Kalau saya, teknik pengetahuan saya Bang ya, kalau saya mengenal batik itu corak yang seperti yang ada di Mas Puan Kombeng itu. Oke, siap. Kalau yang lainnya saya belum paham. Dan batik itu keluar pun bilangnya kan ada yang asli. Jelaskan, saya mau tahu dong yang asli, gitu kan. Fleksibel loh. Ya, Bukan mematahkan keaslian batik. ya. Kalau coraknya rata semua, masalahnya apa? Seperti di Mas Puan Kombeng itu jumlahnya sangat banyak dan hampir rata sama. Ya. Saya tanpa menyinggung Tahan dulu, Bang. siapapun. Ya. Aman, aman Bang, aman. Kalau saya kan, saya mau mencari kebenaran saja, Mas. Kalau Oke, berarti luruskan ya. saya, Berarti motif batik itu ada berdasarkan Bang, saya ada ambil contoh. Saya ambil contoh dua ekor. Tunggu dulu. Berarti saya mau Iya. luruskan dulu Mas Siliwangi ya untuk urusannya Mas Rizky ya, biar selesai ya. Berarti Iya. motif batik itu ada menurut perspektif masing-masing. Boleh? Juara dua. Boleh. Boleh. Menurut saya boleh. Boleh. Mas Rizky, Apa Om? saya luruskan. Berarti motif batik itu ada berdasarkan perspektif masing-masing. Iya. Ya, betul. Oke, berarti Betul. ya, aman ya. Urusan Mas Rizky dengan Aman ya, aman. Mas Siliwangi aman ya. Jadi nggak usah ada taruhan-taruhan Aman. ke depan ya. Iya, yang nantangin taruhan bukan saya, Bang Ya. Densu. Ya. Oke, Mas. Bukan Omku, cuma itu aku mungkin kesalahpahaman ya Mas, salah paham aja Om. Saya Itu. perhatikan juga, Dan Bang. secara jujur ya, secara jujur ya udah kita gini aja. Bang Puang Komeng tahan dulu. Saya selesaikan dulu yang di bawah. Tahan dulu. Silakan Mas Rizky. Saya secara apa mungkin ini secara teknisi apa ya, bahkan pengertian ya. Menanggapinya ya. Betul. Nah, oke. Menanggapinya ya. Itu jawaban dari Mas Siliwangi. Ya mungkin menurut saya pikir semua kayak gitu ke saya juga gitu. Rupanya ke Om Densu seperti perkataannya Om Siliwangi. Betul. Ah ya udah untuk kedepannya saya juga kepada Om Siliwangi biar kita kedepannya nggak ada cekcok gitu. Oke, dari saya juga akan hapus semuanya itu masalah itu gitu. Dan mungkin menurut perspektif kita sekarang ini batik itu berbeda-beda motif. Iya, Setuju nggak? gitu kan. Nah, itu gitu. Tapi kan gini, Jadi, saya mau tahu, real ini ya, Bang. udah real ini ya, Om ya, udah real ya. Batiknya Udah seperti real ya? apa? Jangan lihat 750 juta dulu SSD sambil emosi. Kalau saya jujur aja kalem. Saya bukan apa ya? Saya sebenarnya tidak mau perpanjang urusan ini. Kasihan orang-orang yang lagi live, Oke. yang lagi berdagang, yang lagi apa gitu. Saya- Dewasa saja gitu, tidak ada emosi, tidak ada apa. Oke, berarti selesai ya urusan antara Bang Rizky dengan Mas Siliwangi untuk urusan taruhan ditarik, tidak ada lagi. Tolong komentarnya diperbaiki dan dihapus ya. Jadi batik itu ada menurut perspektif masing-masing. Terserah lah ya. Ya, Lu mungkin masing-masing udah. karena kalau itu tidak ada, cupang neraka dalam bahaya. Cupang neraka itu nggak bisa bedain warna loh. Terus kamu mau bilang warna, dia bilang enggak, saya nggak bisa lihat. Lu mau gimana? Kan nggak bisa. Ya kan? Iya, gitu perspektif masing-masing. Oke, ya udah. Bang Puang Komeng nggak kedengeran. Oke, berarti Mas Rizky sama Mas Siliwangi selesai ya. Halo, Mas Siliwangi, Ya, Mas Rizky. kalau saya sih apa ya, ngikutin aja, Bang. Ngikutin alur aja. Saya tidak pernah menantang, tidak pernah ini, gitu. Mas Rizky gimana? Selesai? Oke Om. Om nggak dengar karena hujan Omku, hujan Kalau Omku. selesai, Mas Rizky saya turunin ya sama Mas Siliwangi ya. Mas Rizky, Nggak. Siap. Mas Siliwangi tahan dulu. Mas Siliwangi tahan dulu. Mas Rizky. Siap. Oke, terima kasih Mas Rizky. Siap Omku siap. Dadah. Oke, satu masalah beres. Oke, sekarang Puang Komeng. Puang, suaranya nggak kedengeran. Suara. Nggak kedengeran, saya turunkan dulu ya. Bang Puang Komeng. Nggak kedengeran, saya turunkan dulu. Mas Siliwangi, bisa kedengeran suara saya? Kedengeran sangat, Bang. Oke, Mas Siliwangi, jadi udah beres urusan Rizky ya. Jadi, Iya, betul. pelajaran ya. Kalau ada masalah kayak begitu, nggak usah main langsung emosi. Kalau mau bicara dari statement seseorang, ngobrol baik-baik. Jangan main tantang-tantang cari uang atau segala macam ribut-ribut. Bukan.
bukan gitu Bang. Saya Bukan di video call sama. semua orang, Pak Mas Siliwangi. Maksudnya, Oh, ya. ini jangan langsung main tantang, main tantang, main tantang, main tantang. Nggak bagus dilihat orang di percupangan itu. Iya. Ya gini. Dia tantangin saya telepon dia ngomel-ngomel marah-marah sambil nyolot-nyolot. Saya biasa aja. Kamu SSD 750 juta. Ada apa? Saya bilang. Saya punya batik. Saya boleh lihat. Ya sini 750 juta ya. Saya bengong kan? Ya, saya paham, saya paham. Jadi ya udah saya Gitu. untuk Mas Siliwangi. Iya, iya, tapi udah selesai. Tapi ya maaf ya, Bang. Saya nggak akan lari dari itu. Cuma kalau dia emosi seperti apa ya saya tanggapi dengan baik. Kan konyol. Iya, betul. Gitu. Karena kita, Dalam hal ini saya tidak pernah menantang. Satu pun tidak pernah menantang. oke, Nggak berarti ada. kita mau taraweh nih, pada mau taraweh, maka saya akan Siap. mempersilahkan Mas Siliwangi, dari si Puang Kombeng tadi kan dia ingin memeriksa ikan ini. Nah, nanti Ya, saya akan update, ikan ini diperiksa, dia akan kirim, saya akan buka semuanya pemeriksaannya supaya fair. Berarti tolong dikawal ya, supaya saya tidak siap. mau ikut campur masalah saya terima uang apa, nggak ada di situ urusannya. Saya cuma membantu menengahi aja masalah percupangan supaya clear masing-masing. Betul. Oke? Berarti kita Siap. akhiri ya, karena saya undang Siap. Puang Kombeng nggak bisa, dan ini mau taraweh ya. Terima kasih, Mas. Siap, Bang Bengcu. Sehat selalu. Sehat selalu, Mas Siliwangi. Oke, saya turunkan. Siap. Oke, thank you. Jadi tadi kira-kira seperti itu guys, karena kita harus ngasih respect untuk para yang Muslim yang ingin taraweh ya. Jadi kita selesai di sini dengan kesimpulan urusan antara Rizky Hasibuan dan juga Siliwangi selesai ya. Pembelajarannya janganlah lagi kalau ada apa-apa main emosi dan kemudian langsung main tantang-menantang, karena itu akan membuat suasana menjadi panas. Oke? Terus yang kedua adalah permintaan dari Puang Kombeng untuk ikannya diperiksa. Oke? Nah, kalau ikannya itu diperiksa dan ternyata ikan dia itu ternyata adalah ikan kopekan, maka Puang Kombeng siap untuk bertanggung jawab lebih jauh. Dan kalau apabila ikannya itu ternyata tidak dikopek, nah itu kembali kepada. Oke. Assalamualaikum, Neng. Kombeng, kita udah mau mengakhiri ini. Jadi saya mau kasih lihat dulu ikan yang saya mau kirim, Deng. Ikan yang Siap. saya mau kirim besok. Ini yang dibilang congkelan yang hidup juga, yang juara 1 kemarin ini. Ini mau pamer ya? Enggak, Bang. Ini kan yang dibilang kemarin congkelan. Ya. Sampai netizen bilang jurinya bagaimana? Kenapa disalahkan jurinya lagi ini ikannya? Saudaranya ini satu yang juara juga. Ada 2 di sini. Ada. Nah, ini yang dibilang congkelan semua. Ini yang merah ini ya? Saya mau periksa. Semua dua-dua. Artinya dia sama. Ada yang merah, ada yang tidak. Pertanyaan saya, apakah ini ikan yang sama yang dikirimkan kepada Cirebon? Sama. Oke, sama ya. Iya. Oke, kalau begitu, baik. Saya minta Puang itu diangkat dulu ikannya daripada berantem. Nanti ada lukanya malah ribet. Ya, kan Ya, karena luka bisa ditimbulkan akibat perkelahian juga. Oke. Pertanyaan saya adalah, permintaan saya adalah, tolong dikirimkan ikan tadi berikut dengan ikan-ikan yang masih nomornya sedikit, ya. Tapi di badan ya, di badan. Iya. Ya, dan ikan-ikan yang diduga itu adalah kopekan ya. Oke? Ini yang 2, diduga kopekan. Ini yang selalu diduga. Sama yang Red Devil. Yang rintiknya agak lebih sedikit. Iya, besok insya Allah saya kirimkan Ki. Tidak ada halangan, besok saya kirimkan Ki. Karena di sini saya kasihan tidak bisa jualan. Saya dituduh terus mencongkel, menipu orang itu. Sedangkan saya butuh makan sama anak istri. Ya. Nah, pertanyaannya, apabila diperiksa dan ternyata ikan itu adalah ikan hasil kopekan atau ada luka di badannya yang disebabkan oleh pengerjaan dari luar, bagaimana pertanggungjawaban Puang? Insya Allah saya akan mengejar petaninya, alamatnya lengkap di sini. Saya akan melaporkan, kalau perlu saya ke sana, insya Allah. Saya minta pertanggungjawaban dari si petani. Saya petani, bagaimana ini kan minta pertanggungjawabnya supaya orang semua yang tertipu tolong dikembalikan. Karena kalau posisi sekarang saya mau kembalikan, saya nggak ada. Saya minta pertanggungjawaban sama petani. Ikannya kita kirim semua ke sana. Kita kirim semua ke sana. Halo Bang, Assalamualaikum.
Nah, Om Waalaikumsalam. Pendeta kemarin kan juga ikut live. Bagaimana Om dengan niatan ini? Silakan. Udahlah, Puang Kombeng, jangan terlalu maju kali. Itu dari tanganku semua. Ini makanya aku redam supaya apa? Supaya ini dingin. Jangan Bang, minta maaf, jangan. Bang, minta maaf ini Bang, saya begini karena banyak orang yang WA saya kayak memanfaatkan saya ini penipu, saya pihak penyongkelan, apa segala macam. Itu, sedangkan saya sama sekali tidak bisa apa-apa. Menjual pun tidak bisa, dituding, menipu, dituding, apalah segala macam. Saya bahkan dilaporkan ke polisi. Sedangkan saya ini hanya kerjasama sama si petani. Saya hanya minta beliau untuk klarifikasi apakah betul ini ikan congkel yang Anda kirim atau tidak. Sampai sekarang tidak ada konfirmasinya. Makanya saya minta tolong sama Om Densu untuk ikan ini diperiksa. Karena sudah banyak orang yang memanfaatkan saya, banyak orang yang minta uangnya kembali apa segala macam. Sedangkan saya di sini pihak korban juga. Hanya permasalahan genetik orang yang menyerah saya karena saya mengaku genetik. Logikanya gini Bang, saya ajak kerjasama petani. Saya mau diberikan, saya minta ikan-ikan yang bagus. Kan saya bilang ikan yang bagus genetik abang yang tidak pernah ada orang kasih. Nah, saya bilang ini Bang, anggap genetiknya abang juga. Makanya saya menjual seperti itu. Saya bilang genetik saya. Nah, sekarang saya dihujat, dimaki apa segala macam. Kombet gimana? Ini juga ada komentar hati-hati Iya, kok Bang. tadi yang dikirim bukan ikan yang kita maksudkan. Silakan Om Kombet. Begini, Puang Kombeng. Iya. Abang udah main cupang berapa tahun? Saya kurang lebih hampir 2 tahun Bang. 2 tahun. Jadi kan seharusnya itu paham. Makanya ini pembelajaran buat abang. Tapi jangan terlalu minta pembelaan di sini. Karena itu membuat abang semakin malu. Semakin malu Bang, abang nanti kan. Saya bukan minta pembelaan. Saya hanya minta kebenaran aja. Saya mau cari tahu ikan yang saya jual karena kalau saya betul-betul tidak tahu Bang. Saya hanya minta cari tahu ini betul real atau tidak. Itu aja. Karena orang kemarin serang saya terus Bang. Orang serang terus saya bahwasanya saya ini mencongkel, saya Oke, menipu. Bang Kombet, Iya. boleh nggak Iya. kita kasih dia kesempatan melalui visum, kita cek ikannya, ini valid atau tidak dilakukan pengerjaan. Itu dulu satu. Boleh nggak? ya kalau memang mau semakin percaya ya sudah kerjai. Tapi itu memang sudah pengakuan sang petani itu sudah real. Yang dikirim itu ikan kopek semua. Yang tidak dikopek itu sebagian yang avatar biasa hijau. Selain dari itu, yang Cooper, yang Ironman itu semua kopean. Jadi gak usah maksud saya jangan diperbesar lagi. Udah terima ini, selesaikan secara baik-baik dengan buyer, dengan siapapun, berusaha berkomunikasi dengan petani. Jadi kesannya ini jangan terlalu karena kan ini membahayakan dirimu begitu. Kan boleh minta pembelaan, tapi ini kesalahanmu cukup besar, cukup fatal. Tapi kan sekarang begini, yang harus kita luruskan adalah kalau kita bicara tentang itu ikan air dari genetikanya, dari dia punya apalagi namanya strain. Kita ini semua punya ikan Ironman. Semua orang ngaku ikannya. Kalau kita bicara tentang ikan jenis avatar, hampir semua punya ikan avatar. Ngaku avatar. Polemik ini kan berkembang kemana-mana dan akhirnya harga avatar dan ikan daging hitam yang sejenis itu akan turun dan jatuh. Iya. Oleh karena itu kita harus spesifik. Spesifik apa? Ikannya puang kombeng. Maka ikan puang kombeng, kita bicara ikan puang kombeng. Ikan puang kombeng sudah diberikan kemana aja dan kemudian harus kita cek. Artinya kalau ikan puang kombeng itu dicek, ternyata memang tidak ada ikan apa aja, ya kita juga harus fair. Tapi kalau memang ternyata terbukti dan menurut Abang Kombet Beta, saya bisa buktikan, maka Abang Kombet Beta harus membawa si bukti itu. Biar sama enak, supaya clear. Karena permasalahannya kemana-mana, akhirnya semua orang bisa memanfaatkan kesempatan. Mohon pencerahannya. Dengar nggak suaraku, Bang? Ya. Bang. Ini begini Bang, itu petani bukan masalah dia bukan masalah tidak mau, dia takut karena angka yang diterima dia itu, ini terus terang nih, angka yang diterima dia itu
tidak sebesar yang diterima Bang Kombeng. Di situ masalahnya, Bang. Tapi kenapa dia dituduh di situ? Makanya kan aku bilang, kalau kau merasa benar, ayo kita naik. Aku bilang. Tapi dia ada takut. Dia ini sekarang posisi dia sakit, telurnya itu bengkak. Dia terkena usus turunnya. Nah, usus turun. Nah, jadi dia posisi dia ini sakit. Kasihan lah nengok dia. Makanya aku pun mau menekan. Karena dia ini termasuk, dia ini sebenarnya cuman ya, bukan aku bela orang Medan, bukan. Dia itu jual ikan 200.000 Bang. 200.000 dia jual ikan itu. Tapi kawannya jual ikan itu harganya puluhan juta. Jadi aku bilang, jangan kalian korbankan dia. Jangan kalian korbankan dia. Kalian yang harus memang bertanggung jawab. Kalian yang memasarkan. Karena Jadi jangan cari. Petaninya itu siapa Om Kombet? Yang diomongin dari tadi petani siapa namanya? Ya itu petani. Itu siapa petani dia itu? Dian Gimbul. Ya. Nah, Om Kombet sudah ngobrol langsung dengan Dian Gimbul. Sudah. Makanya aku nggak berani. Kenapa? Aku masih ada. Karena makanya aku bilang, kalau bisa ini dinginkan. Karena aku udah tahu masalahnya ini. Yang penting, jangan ditimbulkan lagi. Karena udah kesalahannya udah masing-masing punya kesalahan besar. Jadi nggak usah kalian boleh bela-bela diri. Nggak usah. Yang bikin hancur tuh kalian, bukan dia. Jadi jangan tiba-tiba ikan ini booming, ikan ini rusak, kalian jatuhkan dia. Kalian yang makan duitnya banyak, bukan dia. Dia 200.000 satu ekor. Kalian jualnya puluhan juta kalian satu ekor. Paham kalian? Jadi jangan salah-salah orang kalian. Abang, saya tidak salahkan orang, Abang. Saya tidak salahkan orang. Saya dihujat terus juga. Ya, makanya kalian cari masing-masing bela diri di sini kalian. Tapi kalian tidak memikirkan orang. Kesadaran kalian yang perlu di sini. Artinya kalau kalian mau dilanjutkan gol kalian semua, mau ke gol, kok mau masuk penjara? Nah, itu masalahnya. Pertanyaannya sekarang, diinginkan, Abang Kombet Beta, apakah sudah ada statement resmi daripada petaninya bahwa ikan itu memang dikopek? dikopek, dia udah ngaku sendiri dan dia tidak pernah berbicara ikan itu genetik. Dia berusaha ini dia ini kan apa ini termasuk seller kecil yang tidak punya nama. Jadi dia punya kemampuan yang tidak benar, begitu kan? Makanya aku bilang sama dia, kawan-kawan hati-hati kalian, sekarang ikan ini sudah berbahaya, bisa dimasukkan ke jalur hukum. Makanya dia pun ketakutan sampai penyakitnya itu kumat, Bang. Aku bukan nggak mau menekan dia, kasihan aku sama dia, Bang. Sekarang begini, Kasihan. problemnya saya jelaskan ya. Bang Kombet Beta dengan statementnya, Bang Puang Kombeng dengan statementnya. Apabila kasus ini sampai ke kepolisian, Bang Kombet Beta dipanggil, dia pasti akan memberikan nama petaninya dan petaninya tetap akan dijemput. Pasti 100%. Bagaimanapun masalah ini karena sudah berkembang, kita harus paham. Orang yang bernama Puang Kombeng ini pun tidak akan tinggal diam dan dia akan perang, bertaruh sama saya. Karena dia berada dalam posisi mau dipenjara. Kalau abang semua berada dalam posisi seperti itu, pasti dibuka semuanya. Pasti. Karena keselamatan dia akan pikirkan. Ya itu tadi makanya aku bilang, Bang, ini kan sekarang kan udah diredam, udah dihitung clear. Makanya maksud saya jangan dinaikkan lagi. Begitu, Bang. Makanya ini kan selalu aku bilang, ini jadikanlah satu pembelajaran untuk kita semua. Karena masalah ini yang mengkulik itu lebih jauh kan dari pihak yang mengkulik, yang mempermasalahkan masalah pengkopekan ikan ini. Kalau masalah ini kemudian diangkat sampai sejauh ini, terus kemudian ditutup, dan kemudian orang yang di bawah ini berada dalam posisi dia terjepit dan dia juga harus membuka semua. Coba sekarang Abang Kombet Beta berada di Puang Kombeng. Saya dilaporkan ke negara. Karena isu ini dibesarkan oleh orang lain, dia kan abang kan pasti harus maju. Dan abang harus berusaha untuk mencari jalan keluar buat abang. Mau nggak mau. Ya gini, Bang, maksud aku gini, Bang. Aku paham, Bang, posisi. Makanya aku nggak terlalu menekan dia nih, Bang. Cuman maksud aku, kenapa nih di-up lagi? Kenapa mesti minta klarifikasi lagi? Untuk dites, untuk segala macam? Udah, maksud aku udah. Ini sekarang ini kan udah jelas. Udah clear. Maksud saya udah gitu. Tutup kasus ini. Mana yang perlu diganti, bila tidak bisa diganti, dicicil. Bagaimanapun caranya, karena itu risiko atas perbuatan. Itulah yang diterima. Begitu, Bang, maksud saya, Bang. Bukan harus perang, bukan. Betul. Karena nanti
Karena nanti kalau abang terlalu lagi, abang memajukan lagi nih kasus ini, naikkan lagi, berusaha abang untuk membela diri segala macam, cuma bang. Bagaimana Makanya, Bang Bang, Puang nanti- Kopeng? Bagaimana Bang Karena Puang? nanti bakal makin Iya. besar lagi, percaya. Minta maaf, tabe bangku, minta maaf sekali. Sekarang kan saya banyak orang yang sudah beli ikan yang sudah lama, itu diminta semua kembalikan duitnya sama saya. Sedangkan ikan-ikan saya di sini masih banyak juga. Cirebon Enggak. juga minta dibantu. Saya Kopeng, mau mengembalikan duit itu Kopeng, seperti dengar apa? baik-baik sama saya. Bang Puang Kopeng mau tanggung jawab nggak untuk urusan sudah menjual ikan ini? Saya bertanggung jawab untuk ini ikan kembalikan uang bayar ketika ini ikan kan semua orang pembeli mau kembalikan ikannya dan minta uangnya. Kalau ini ikan dikembalikan ke saya harus kembalikan juga sama petani semuanya dengan harga yang dia kasihkan ke Betul. saya. Betul. Sekarang kan tinggal pertanyaannya, kalau ini masuk ke kepolisian, polisi kan harus mengecek asal muasal daripada isu ini. Isu ini berangkat daripada penyiksaan binatang karena binatang itu dikopek itunya. Oleh karena itu petaninya tetap pasti dipanggil, nggak mungkin enggak. Ya itu tadi bang, maksud aku bang, ini kita angkat supaya kan jangan sampai ke kepolisian. Satu, yang kedua, berarti kan caranya Sekarang macam mana? abang, sekarang saya sudah dilapor ke polisian. Saya sekarang sudah dilapor, sudah ada di Facebook tersebar. Bahwasanya ini saya apa namanya menipu orang, saya menyongkel, saya terus yang diserang. Saya minta kembaliin duit, sedangkan saya juga ini sudah tidak punya apa-apa. Ikan-ikan saya juga tidak bisa terjual. Intinya semua kena, saya pun kena. Saya pasti dipanggil juga sama polisi. Kalau dia ada telepon saya, liatin aja. Nah, ya itu tadi bang, maksudnya ya kan, ya itulah bang, itulah risiko bang namanya. Tapi itu tadi, itulah kalau kita main terlalu jauh. Tapi ini sebenarnya aku bilang, ini sebenarnya itu tadi aku bilang, efeknya itu bagus, ada positif, ada negatif. Jadi ada rasa takut, ada rasa tidak berani lagi sembarangan sekarang ini. Pasti, tapi untuk penyelesaian masalah ini kita harus lihat jelas ya. Karena semua petani akhirnya jadi omongan. Kan ini kan cuma satu orang. Bukan semua petani, itu satu. Yang kedua, orang yang melakukan pencokelan ini pasti dipanggil. Dipanggil untuk dimintai kesaksian. Abang kita juga bisa kena, saya juga bisa kena. Ini bola liar. Karena udah berbicara tentang hukum. Kalau sudah berbicara tentang hukum, orang yang dilaporkan, yaitu Puang Kopeng, akan diperiksa. Dan Puang Kopeng akan memberikan bukti-bukti dengan siapa saja, sesuai dengan narasi daripada kepolisian. Iya. Nah, kalau misalnya Om Kombes Beta bilang ini ditutup, bagaimana caranya ditutup kalau udah ada laporan? Yang buat laporan itu siapa? Makanya kan kita bilang kalau bisa diselesaikan. Jangan ada jalur-jalur hukum. Tapi kalau makanya aku bilang yang bikin orang itu geram kan itu tadi bang, abang sendiri bang. Makanya maksud aku tuh bang, udahlah bang, ini bukan rahasia umum, semua udah pada tahu ikan ini congkelan. Jadi abang tuh nggak usah terlalu banyak, jangan membuat orang semakin geram, gitu bang. Jadi tidak. Saya ini diserang terus abangku, diserang terus untuk kembalikan uang banyak ratusan juta, bahkan nggak ada. Dan sedangkan ikan sudah semua mau dikembalikan saya dengan keadaan seperti sudah ngebesdial, ada yang bestial, ada ini. Sekarang saya mau kembalikan uangnya orang bagaimana? Sedangkan saya sudah belanja juga. Itu tadi kan aku bilang bang, itulah risiko yang abang terima. Nggak bisa. Jadi abang mau mana? Maksud abang ini mau macam mana? Abang mau minta bertanggung jawab sama siapa? Coba aku tanya. Kan udah aku jelaskan tadi. Sementara dia jual ikan sama abang cuma 125.000 sampai 200.000. Sementara abang jual itu jutaan. Itu bahasa dia ya. Itu bahasa dia. Itu bahasa dia begitu. Bukan bahasa, ini kan dia bahasa sama aku, telepon, dan aku pun tidak tahu rumahnya. Dan aku tidak tahu. Makanya kalau memang nanti diperlukan, sangat diperlukan, aku paksa memang untuk jumpa macam mana ceritanya begitu. Makanya di sini bang, jangan terlalu menekan karena ini sudah termasuk klien itu satu alur. Jadi penyelesaiannya itu, makanya kan aku bilang dia terima kecil, abang terima besar. Berarti abang harus memang terima itu dengan besar karena abang mendapatkan hasil yang besar. Oke. Saya umpamanya beli 200.000. Oke.
Ikan-ikan semua Oke. kembalikan dengan harga segitu. Oke. Saya jual ke orang umpamanya 500.000 sampai 1 juta. Saya akan kembalikan juga seperti itu. Tidak ada masalah. Yang penting dia mau terima semua ikan yang ikan semua yang ada, yang orang mau kembalikan. Tidak ada masalah. Sekarang kalau tidak ada pertanggungjawaban sama beliau, saya sendiri yang harus mengembalikan. Saya ambil uang di mana? Ya, kan itu tadi Bang. Berarti kan urusannya masalah duit nih Bang. Bukan masalah ikan lagi. Tidak. Satu. Kedua, Abang, saya dituduh menyongkel ikan. Saya sudah dilaporkan. Saya dituduh menyongkel ikan. Garis bawahi, saya dituduh menyongkel ikan dan membohongi orang. Potong ya? Iya. Potong ya? Itu karena bahasa Abang di postingan menantang orang bahwasanya itu genetik Abang. Kalau gini ya Bang, kalau Abang memang mau kupanggilkan salah satu saksi, Ernest Cupang, Abang pernah nggak kontak sama dia? Abang nggak pernah menawarkan sama dia? Itu sudah dibahas. Abang pernah nggak Abang? Ya, oke, sudah. Itu. Ini, saya kan kerjasama. Ini ikan genetik saya, Abang. Nggak apa-apa, Abang bilang aja genetik Abang. Itu saya ditanya sama petani. Nggak apa-apa, jadi saya bilang ini genetik saya. Jadi itulah itu kan yang disebarkan. Itu ikan Abang. Kenapa Abang berani berbohong? Itu masalahnya pertanggungjawaban Abang. Itu orang nggak perlu tahu, Bang. Itu Abang harus paham. Ya, Itu urusan Abang. Kenapa Abang berbohong? Saya Jangan- tahu. Ini kan kita Ini, Bang, ini. sama petani. Tahan. Susah itu kalau begitu, Bang. Saya luruskan dulu ya. Susah kalau saya mau dipojokkan terus. Saya seluruh dulu. Iya. Sabar. Tenang. Bakar dulu, bakar. Oke, bakar. Dadeng, saya cari solusi, Bang. Abangku, minta Siap. maaf, Kak. Abang di Medan. Abang, saya minta maaf. Aman, Minta Bang. maaf sekali, minta maaf. Bang. Aku nggak benci sama Abang. Aku Woi, kepingin ini mau bicara. Iya. Oke, jadi gini. Satu, saya garis bawahi. Buat Abang Combat Beta, berapapun orang mau jual ikan, itu hak mereka. Saya Ya. berikan 50.000, saya jual 2 juta, itu hak setiap orang. Oke? Yang itu saya garis bawahi. Yang kedua, kalau kita menjual sesuatu tidak sesuai dengan marketing kita, itu kena kasus penipuan. Oke, contoh. Ya. Saya jual gelas. Yang datang piring. Itu tidak sesuai. Oke, berarti kan ada kalimat di dalam penjualan itu yang menyatakan ikan ini tidak sesuai dengan kalimat itu. Itu nanti yang akan dibuktikan di kepolisian. Oke? Berarti jelas. Jadi buat semua orang yang jualan ikan, kalian mau jual ikan kalian 5 juta, 20 juta, kalau ada yang mau beli silakan jual. Oke? Saya, yang penting kalian jual, jangan bohong. Itu. Ya. Abang Combat Beta kan juga jual. Kalau Abang Combat Beta mau jual ikannya misalnya 20 juta, ya silakan lah. Ikan hasil breedingan kau. Oh, tapi nggak ada yang beli. Jual ke saya aja. Saya juga paling tinggi jual partian, Bang. Jual partian sampai mungkin Tahan. Untuk hal di mana Abang Puang Kombeng mau jual ikan itu dengan harga berapapun, itu hak Anda dan itu sah. Yang pertanyakan adalah apakah ikan yang Anda jual sesuai dengan keterangan yang Anda berikan. Itu aja. Yang jelasnya saya jual sesuai dengan orang yang lihat, itu yang saya kirimkan ke sana. Nggak pernah saya jual ikan segini, ikan yang lain tiba. Ya. Nah, Abang Combat, Abang tahu nggak celahnya di mana secara hukum? Apabila dia jual sesuatu dan dia tidak ngomong nih, dia nggak ngomong dan pembeli tidak nanya, ini ikan kopekan atau enggak, gitu kan? Tidak ada obrolan kayak begitu. Dia nggak bisa disalahkan. Iya benar. Nggak bisa. Karena apa yang makanya itu. Ya, makanya kan aku bilang, Abang jangan terlalu maju, Bang. Kesalahan Abang besar kali, Bang. Betul, serius. Abang, saya diam. Saya ini beberapa hari diam sampai saya sakit. Cuma orang nyerang saya, kasihan. Sampai dilaporin ke polisi, saya ini menyongkel. Kalau saya hanya diam saja, berarti saya yang diambil, saya salah dong. Saya kan membela diri karena saya dilaporin.
Iya, masalahnya begini bang. Maaf ya bang Densu, biar aku bicara sebentar. Makanya kan ku jelaskan sama abang, ada asap, ada api, begitu. Abang berbicara sebelum kejadian ini, abang bilang itu genetik abang. Abang bilang ikan itu ikan cetakan sendiri, segala macam. Setelah ikan ini viral, baru abang bilang ada petani. Abang, Enggak, bang, dengar dulu bang. Iya. Itulah makanya orang marah. Di situ bang, letak titiknya di situ bang. Oke. Sekarang begini, saya sebagai seller, saya ada kerjasama sama petani. Oke? Iya. Saya ada kerjasama sama petani. Saya bilang bang, dan dia bilang sama saya, genetik genetik abang juga. Salah tidak kalau saya bilang genetik saya? Sedang ini ada kerjasama. Berarti petani yang mencetak. Jadi saya bilang kan saya milik saya karena saya artinya sama petani. Jadi saya bilang, ini genetik saya. Tidak ada salahnya sebenarnya. Yang salah ini orang menuduh saya ini congkelan. Itu aja. Satu. Kedua, orang komplain. Ini kok cepat bestial. Saya bilang, saya kan namanya makhluk hidup. Pasti Intinya berubah. akan ada 2 pasal di sini. Satu, pasal penipuan online. Yang kedua, pasal penyiksaan hewan. Pasal penyiksaan hewan akan diberikan kepada orang yang menyiksa hewannya. Pasal akan diberikan kepada orang yang menipu. Artinya menjual ikan itu tidak berdasarkan dengan kejelasan yang benar. Oke? Akan ada 2 pasal yang kena kalau ini sampai ke kantor polisi. Itu aja sih untuk informasi. Jadi gimana baiknya? Karena lelangan orang sepi nih katanya. Kita harus selesai. Ya itu tadi Bang Puang Kombeng, maksud aku kesadaran abang lah yang diminta di sini. Abang boleh bela diri, nggak kan dekat dibilang, oh kalau abang mau semakin menantang, semakin berarti abang semakin bandel. Tapi kalau abang semakin rendah hati, semakin minta maaf, selesaikan dengan si siapa petaninya, udah selesaikan secara baik-baik, udah. Iya, karena semua ikan ini sudah clear. Bang. Saya mau bicara aja diskomunikasi saya sekarang. Saya diskomunikasi. Saya WA-nya nggak aktif, adiknya juga nggak balas. Saya mau cuman baik-baik aja. Karena saya di sini kasihan juga dilaporkan ke polisian. Saya dilapor dan dituduh mencongkel dan merusak. Kalau masalah genetik atau tidak genetik kan sebenarnya itu kan saya sudah kerjasama. Jadi kita satu tim. Jadi kalau dia bilang genetik, saya dibilangin juga ini genetik abang juga. Dari awal juga saya bilang, kirimkan saja yang real aja. Semua bukti-bukti juga sudah ada di handphone saya. Jadi begini ya, saya kan. Ya Bang Denny kan yang paham, abang aja yang menjelaskan. Ya, jadi begini, biar kita sama-sama jelas ya. Intinya masalah penipuan tidak akan berkembang lebih jauh apabila Bang Kombet Beta membalikan uangnya si orang yang merasa dirugikan. Oke, itu satu. Di kepolisian. Bang Kombet, aku dan nipu orang. Uang Kombeng. Oke. Kalau lihat muka kau, terus oke, tahan ya. Itu satu. Nah, di kepolisian pun polisi juga akan menawarkan untuk perdamaian. Pastikan apabila orang yang dirugikan, Pak, Bapak dirugikan apa? Ikannya tidak sesuai. Oke, berapa nilainya? Sekian. Pastikan Bapak Puang Kombeng mau nggak balikin uangnya? Pasti gitu, karena polisi juga berusaha untuk mencarikan solusi yang bagus pasti. Itu kan satu. Ikan orang yang sudah beli sama saya, ikan sudah beli. Saya kan beli juga di sana. Dan saya juga mau dikembalikan uang saya karena saya sudah beli. Kirim kembali ke tempatnya. Begitu saya bayar ke orang-orang. Puang Kombeng, nilai yang Puang Kombeng dapat daripada nilai yang petaninya dapat memang berbandingnya jauh. Tapi saya tidak jual sampai ratusan juta, Bang, puluhan juta. Paling ada yang 500. Ya kalau dibanding. Tapi setidaknya itu membantu saya, Bang. Setidaknya itu membantu saya. Sekarang saya tidak punya apa-apa sekarang. Ikan di sini banyak, saya tidak bisa jual. Karena saya dituding penipu. Ya, intinya begini Puang Kombeng. Puang Kombeng harus kasih kembali itu uang orang-orang yang beli itu ikan karena merasa dirugikan. Itu satu dulu. Kalau itu tidak terjadi susah juga. Karena saya minta juga, ada
petani, ikan kembali, saya kirim juga ke sana, dikembalikan uangnya, uang itu saya pakai kembalikan semua uangnya orang. Saya mau tanya Puang Kombeng, berapa nilai pembelian ikan dari si petani atau orang yang diduga mengkopek ikan ini? Totalnya. Saya nggak tahu totalnya berapa. Yang jelasnya saya per ekor itu ada sekitar 150, ada yang 200. Kita ambil 200 deh. Ada berapa Iya. ekor? Di sini ada lumayan lah, ada 100 ekor. Tapi dari orang-orang yang lain, Dek, Berapa kawan total nih om mendingan yang kita dari jual? ada, Ya, saya jual ada 500.000, ada 600.000. bukan. Total ikannya. Saya sudah nggak bisa hitung, Bang. Yang jelasnya banyak. Ada nggak 1.000? Nggak sampai. 500? 500 ekor. Ada, kayaknya ada kalau keseluruhan semua. Oke, 600? Ada, Bang. Kira-kira. Kan banyak. biar dibantu Bang Denny. 600 ada? Saya kurang tahu, Bang. Yang jelasnya saya ada di Cirebon juga ada sekitar 500 kali 200.000 berapa? 5 kali 2 berarti 10. 100 juta, Pak. Lama kali ngitung ya. Iya. 500 kali 200.000, 100 juta. Berarti perkiraan uang yang diterima oleh petani itu adalah sekitar Lebih 100-an. Lebih, Bang, lebih. 100 jutaan. Oke, pertanyaannya. Puang Kombeng berkoordinasi dengan petaninya. Apakah petaninya ingin mengembalikan uang itu? Kemarin dia bilang kirim rekening. Tapi sekarang saya nggak tahu. Dia mau kirimkan uang saya berapa. Ya. Karena uang yang dia kembalikan bisa Puang Kombeng tambahkan untuk mengembalikan kerugian daripada orang yang sudah membeli ikan itu kan. Betul. Iya. Jadi gimana? Iya. Maksudnya saya begitu. Jadi yang merasa minta mau dikembalikan duitnya, ikannya kirim ke saya hitung berapa semua, saya kirim ke ikannya ke petani lagi semua. Jadi itu membantu saya untuk mengembalikan uang-uang orang. Iya. Udah selesai berarti masalahnya. Begitu aja. Nah, pengembangan masalah ini akan Makanya kan aku bilang, abang minta pembelaan tapi terlalu membela diri. Jadi kan kita bilang di sini, masalahnya ini kan sekarang tinggal masalah duit. Ini kan masalahnya kayak kan Bang Densu. Ya, Ini sekarang ini kan masalahnya masalah duit. Makanya abang jangan coba-coba lagi untuk majukan ikan itu ke Abang Densu untuk dicoba lah segala macam. Itu nanti memperberat Abang Densu loh Bang. Kalau terlalu maju kali nanti kasus ini. Gitu. Kan tidak ada konfirmasi abangku dari Bang Dian, saya WA tidak ada konfirmasi. Sampai saya dihujat terus, sampai dilaporkan. Sekarang banyak orang meminta ganti duit, sedangkan saya ini saya mau ganti duitnya semuanya nggak bisa, saya semua untuk menggantikan duitnya. Ya makanya begini. Nanti biar kalau gitu masalah itu nanti bisa kita bicarakan dengan Bang Densu. Kami seller-seller besar ini bisa mengirim ikan untuk dilelang ke Bang Densu untuk menggantikan, tapi dengan cara kalian tuh yang sopan. Kalau kalian salah mengaku salah, itu aja. Kalau masalah duit itu bisa kita bicarakan baik-baik, tapi jangan menantang. Gitu. Karena ini kita semua bersaudara di sini. Kita bisa bantu kok. Masalah apa bisa kita bantu. Minta maaf kalau ada salah. Bukan saya mau menantang abangku, bukan saya mau menantang. Minta maaf kalau bukan saya mau menantang, tapi saya ini terjepit. Berapa total tunggakan Puang Kombeng untuk dikembalikan dari kepada orang? Ada sekitar 100 jutaan lebih. Ada mobil? Termasuk Beta Cirebon, sekitar 150-an. Ada mobil kan? 150-an. Nggak ada mobilku, Deng. Nggak ada mobil? Mobilnya anunya istriku, bukan saya punya. Selesai mi itu Puang Kombeng. Selesai mi, sudah. Nanti kurang-kurang. Pokoknya begini, jual mie apa yang bisa dijual dulu. Karena ini masalah tidak bagus. Nanti kalau ada kita bantu juga dong. Banyak yang saya mau jual tidak bisa saya jual. Karena dipikir saya penipu. Saya hanya cari makan dari penjual ikan juga, Deng.
Iya, Itu tadi Bang Densu jelaskan lah biar ngerti. Itu versi Abang, tapi versi orang pintar, Abang itu bertanggung jawab penuh di sini. Jadi nggak usah Susah nggak abang, usah kalau saya sendiri yang mau bertanggung jawab bang, susah. Saya juga kerugian besar abangku. Saya mau kembalikan kacau. mana? iya, Saya mau jual apa? ngerti. Cuma Susah kan abang begini, caranya. begini, karena setiap orang menikmati hasilnya dari dia punya Susah. penjualan kan. Jadi paling tidak Puang kasih selesai mie dulu satu-satu. Makanya kemarin Iya, kan saya sudah ada sudah yang dia cancel Beta Cirebon ada dia cancel. Saya sudah kembalikan sekitar 69 juta itu sudah. Itu lagi sekarang dia mau kembalikan lagi semua uang ikan yang sudah dibeli dan teman-teman semua. Bahkan ada ikan-ikan yang sudah lama sekali dia mau kembalikan. Sekarang saya itu uang saya ada juga pakai kebutuhan untuk keluarga apa. Saya sekarang langsung mau disuruh kembalikan semua. Saya ambil uang di mana? Saya mau disuruh jual apa? Saya tidak punya apa. Bisa dicek langsung datang ke rumah saya. Masa saya jual bukan hak milik saya? Iya kan? pertanyaannya Jelaskan Bang. Puang, Jelaskan Bang Densu. kemarin kan kita terima itu uang. Itu uang kan sudah ada sama kita. Iya, tapi saya ada beberapa saya kembalikan sama yang di cancel ini saya kembalikan Iya. sama. Tapi kan artinya itu uang ada sama kita. Ya minta kembali juga kan, dia tidak minta lebih. Dia minta kembali sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Oke bang. Sekarang dikembalikan uangnya ikan sama saya. Sekarang saya bagaimana kalau ikan numpuk di rumah semua? Ikan Jadi saya ikan sendiri yang ikan yang numpuk itu adalah bagian dari kerugian. Mau gimana? Bos, Puang, saya jual ikan buat donasi. Saya rugi 150 juta. Pernah saya minta sama orang. Nah, ada. iya, saya posisinya Oh, beda ikan sama mati. Daeng. Perekonomianku beda sama Daeng. Bukan Ekonomiku masalah beda sama. perekonomian, bukan. Masalahnya, Deng, uang kombeng, saya Iya. berangkat dari miskin sekali. Saya tidur di jalan. Tanya profil saya. Tapi saya selesaikan. Karena mau tidak mau kita harus selesaikan. Karena disinilah kita dinilai dan dilihat sama orang bagaimana kita bertanggung jawab. Saya tahu uang kombeng mau tanggung jawab. Saya tahu, cuma kan pastinya itu uang yang sudah diterima, pasti ada yang sudah terpakai. Nah, Iya. untuk bisa membayarkan itu ikan semua kembali, kan Puang Kombeng harus menjual ikan. Betul? Iya. Nah, sekarang dari uang itu tolong kasih kembali minimal lebih dari setengah. Nanti kita sumbang ikan. Satu Indonesia sumbang ikan buat Puang Kombeng jual buat bayar utang. Iya. Tapi itu tadi, maksudnya jangan terlalu ini gitu, jangan terlalu berkelit-kelit. Maksud kami itu kita ini supaya ini selesai. Udah. Yang penting ini udah positif, udah pengakuan segala macam, udah. Masalah ini efeknya apa? Ayo kita perbaiki sama-sama gitu. Benar, Puang Kombeng. Yang penting Puang Iya. Kombeng tunjukkan Puang Kombeng punya ini, kita semua satu Iya, Indonesia bersatu buat bantu. kan sesuai dengan kompom saya untuk sementara ini. Nah, sekarang saya mau jual ikan, orang sudah tidak percaya sama saya, Deng. Itu risiko, Bang. Itu risiko, nggak bisa diadukan di sini. Nggak bisa dikeluhkan di sini, Bang. Itu risiko atas perbuatan Abang, gitu, Bang. Bang, kalau Berarti saya Abang bilang perbuatan saya bukan perbuatan saya, Bang. Saya ini dikasih iming-iming yang bagus. udah Abang besok ngojek aja lah, dong sampai cupang lagi lah. Bang, saya ini selalu diyakinkan bahwasanya ini ikan bagus, ikan apa segala macam. Jujur, Bang, uang itu ada sudah terpakai sebagian. Saya belum ada kembalikan orang kecuali ikan uangnya Beta Cirebon ini sebagian. Sekarang ikan semua pada numpuk di rumah. Sedangkan saya mau kembalikan ke petani, masa petani makan uangnya saja sendiri? Saya harus menggantikan. Kan nggak etis juga, Bang, kalau saya sendiri. Udah gampang, nanti kita kalau bisa kuhubungi petaninya kita video call berempat. Udah, nanti macam mana ceritanya. Jadi nggak ada dusta di situ. Saya bisa dibantu, ikan yang orang kembalikan saya kirim lagi ke sana, tidak ada masalah. Itu benar juga. Petani balikan uang, Puang Kombeng balikan uang, udah. Iya.
Jadi Ikan begini Ji, Deng. Begini Ji. tumbang ke Maksud saya anak-anak begini, Deng. kecil. Masa Itu ikan minta maaf sebelumnya. Sekarang saya disuruh kembalikan, saya tidak punya. Sekarang yang orang kembalikan uang ke saya kembalikan ke petani. Petani kembalikan uang yang sewajarnya ke saya, yang sesuai dengan harga ikan yang seperti. Saya kembalikan juga uangnya orang yang dia beli. Selesai. Iya, itu kan kemarin Puang si petaninya bilang minta nomor rekening, dia mau kirim uangnya balik. Sekarang tidak ada komunikasi deh. Tidak ada komunikasi. Takut Ki. Kok bicara itu sama Om Kombet Beta, dia fasilitasi. Ada komunikasi deh. Baru sekarang saya banyak yang mau laporkan Kak. Bahkan Iya, sudah ada yang dilaporkan. Bagaimana caranya? Oke, Bukan, Bang. melapor enggak. Begini Bang, orang melaporkan itu karena abang bandal. Itu aja. Tapi kalau abang merendah, ya aku mengakui kesalahan. Segala, pokoknya abang merendah titik bawah. Abangku, Udah selesai. abangku dari Medan, abangku, saya sudah berminta maaf, kasihan berkali-kali di Facebook saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya minta berkali-kali saya minta maaf, tapi berkali-kali. Sekarang Ya, saya disuruh kembalikan duit. Ya intinya begini. orang bertanggung uang saya juga dikembaliin, saya kembaliin duit orang itu sudah. Jadi dua orang sumber memang tanggung jawab. Si Cirebon juga jawab karena dia kan uang uang orang yang kompleks. Ya, kombet beta, Puang Kombeng juga harus tanggung jawab. Si petani juga jawab. Sudah selesai. Iya, begitu maksud saya, Neng. Begitu maksud saya. Cuman di sini saya berdiri untuk berbicara. Ini kalian beresin masalah kalian. Tapi impact dari masalah kalian para orang-orang yang di atas itu impactnya sampai ke bawah. Banyak sekali petani-petani ataupun seller-seller kecil yang juga dia nggak punya modal. Yang kalau kalian mati omset ratusan juta, kasihan mereka 50.000, 100.000. Iya. Kasihan loh. Ini saya kasih tahu, saya sedih. Kenapa saya sedih? Berapa banyak orang yang DM saya minta tolong lahiran anaknya. Om, saya jual rugi ikan saya, Om. Om, ikan saya ini untung 50.000, yang penting Om ambil. Bantu saya, kasihan Om. Karena kondisinya di dunia percupangan itu, buyer pergi, bro. Iya, Neng. Sekarang saya mau disuruh. Kalau kita berpikir tentang kita punya kesusahan sendiri, memang kita akan terlihat egois. Tapi kalau kita berpikir akan kesusahan banyak orang, kita akan terlihat lebih dewasa. Ya, betul. Begini saja, kita selesaikan, kita punya urusan Puang Kombeng. Saya insya Allah saya bantu. Tidak banyak. Udah. Percuma, maka kita bilang Bang Denny inilah sebagai wadah kita sekarang ini. Udah, hidup Bang Denny. Hidup Bang Denny. Kalau begitu, insya Allah Puang Kombeng dengar dulu. Puang Kombeng selesaikan uangnya, Bang Kombet Beta bantu tolong hubungi petaninya, balikan uang berapapun itu, kurang-kurangnya nanti kita coba pelan-pelan bantu. Ya, tapi tolong minta kejujuran. Ini masalah bos. Yang pelaku A, yang ribut B, yang rugi yang di bawah. Iya. Ya makanya kan kita bilang, aku di sini maju bukan untuk siapa, untuk cepat selesai. Bukan untuk semua. Bukan. Saya kembalikan uang-uangnya orang, semua yang merasa dirugikan. Insya Allah kita kembalikan dengan kemampuan saya. Ya. Iya. Dengan kemampuan saya. Kita support. Ya, jadi buat orang-orang yang minta uangnya dikembalikan sama Puang Kombeng yang menonton ini, tolong bantu juga, kasih dia waktu. Tapi Puang Kombeng pun harus dewasa, ya. Kembalikan, cicil pelan-pelan, 500.000, 1 juta, berapapun itu kasih. Karena kalau Puang Kombeng sampai tergeletak dan tidak punya tempat tinggal, saya turun tangan bantu Anda kalau memang sesuai. Jadi nah buat Om Kombet Beta, tolong bantu hubungin Dian Gimbul itu untuk kembalikan uangnya seberapapun itu dulu yang ada, ya, supaya sama-sama selesai. Oke? Pelan-pelan pasti akan, ya. Itu yang kita mau, bukan dikeruk-kerukan. Itu yang kita mau. Kembalikan, enggak ada masalah. Berapa dikembalikan saya sama Bang Dian, ada tambahan sedikit, saya kembalikan pelan-pelan juga sama orang semua. Ya. Nah, untuk semuanya. Kalau kalian bayar mau beli ikan, beli.
Nggak usah tanya kopek atau tidak. Kalau kalian nggak mau beli, jangan beli. Jangan sakitin perasaan mereka dengan perkataan itu. Karena itu bukan salah mereka. Betul. Kalau Aku udah kalian terasa nggak loh, mau Bang. beli, jangan beli. Daripada kalian menyakiti perasaan orang dengan perkataan kopek dan kopek itu. Oke? Jangan kesalahan satu orang dibebankan ke Jadi semua intinya begini, orang. saya meniat untuk menggantikan orang beberapa pun saya mampu, tapi jangan terlalu kejar saya lah. Yang penting saya ada, saya kembalikan sedikit-sedikit. Yang penting ada, saya kembalikan saya. Dan ini saya dikejar terus, kejar semua. Kalau untuk langsung kembalikan semua saya tidak mampu, jujur. Ya. Oke, jadi ini harus ada kerjasama ya. Ya, Jadi saya dari bantuan sama kita juga, pihak yang dirugikan, kasihlah diskon. Ya, diskon. Udah, kau daripada berat, saya diskon kau 20% atau 30%. Kau kembalikan saja 70%. Ya, kalau semua. Tapi Puang Kombeng juga tahu diri. Tahu diri juga. Kalau kita dibantu, ya tolong selesaikan. Nah, Om Kombet Beta juga bantu. Biar petaninya juga balikan yang ada. Udahlah, sama-sama tanggung jawab. Aduh, panjang dunia percupangan jadi jelek. Kan aku bilang. Sekarang, kan kemarin aku telepon Bang Densu. Si petani ini udah ketakutan. Yang ketakutan itu udah merasuki jiwa dia. Sampai dia itu menyerah sama aku. Menyerah dia sama aku. Tapi dia takut. Sampai takutnya dia penyakit usus turunnya itu Bang kumat, Bang. Bengkak itu telurnya, Bang. Kasihan, Bang. Oke, jadi itu aja ya. Kita sama-sama selesaikan ya. Karena gini loh, masalah ini kita ributin mau sampai kapanpun tidak akan selesai. Tapi kalau kita sama-sama bisa bersatu untuk menyelesaikan satu masalah, dunia percupangan akan hidup dan buyer akan respect kepada kalian. Oke? Sudah cukup, lelangan orang sepi. Banyak yang perlu uang buat THR, ya. Oke? Om Kombet cukup? Om Puang cukup? Oke. Ya, Tolong saling bantu. Oke? Assalamualaikum semuanya. Saya juga minta dibantu. Waalaikumsalam. Untuk sendiri untuk menyelesaikan, saya tidak mampu. Terus terang. Ya. Saya tidak mampu. Kalau sendiri saya mau kembalikan semua, saya tidak mampu. Ya. Saya Siap. Oke, semua sudah mendengar. Saya akhiri di sini. Terima kasih untuk Kombet Beta, terima kasih Puang Kombet, terima kasih Rizky Hasibuan, terima kasih Liwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.